Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kasih yang terlambat. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Arti dari firman Tuhan ini adalah kasih itu harus kita tunjukkan lewat perbuatan. Jangan hanya bicara tapi tidak melakukan. Kalau kita hanya pandai bicara, nanti orang akan berkata, cuma omong doang atau cuma omon-omon. Film keluarga yang berjudul Radio menurut saya adalah salah satu film terbaik. Dalam film itu dikisahkan seorang remaja cacat mental yang mengalami kesulitan berkomunikasi. Ia selalu mendorong trolinya kemanapun ia pergi sambil membawa radio. Itu sebabnya ia dipanggil Radio. Pelatih Jones sangat mengasihi radio. Alasan yang membuat pelatih Jones mengasihi radio adalah ketika remaja, Jones pernah melihat seorang anak terkurung dalam kerangkeng. Ia melihat anak itu selama 2 tahun tapi tidak berbuat apapun. Ia hanya melihat, padahal kasih itu harus ditunjukkan lewat perbuatan. Kenapa Jones mengasihi radio? Kasihnya kepada radio muncul karena penyesalan yang terjadi di masa lalu. Dia abai terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ayat di atas ini berbicara tentang kasih. Kasih yang sudah dinyatakan Yesus kepada kita lewat penebusannya semestinya membuat kita umat Tuhan mengasihi orang lain atau mengasihi sesama. Kita tidak bisa tinggal diam atau menutup hati ketika melihat saudara kita hidup dalam kesulitan. Lihatlah keadaan sekeliling kita. Adakah orang-orang yang kurang beruntung? Adakah mereka yang hidup dalam kesusahan? Jangan sampai kita tidak peduli. Jangan sampai kita sama seperti pelatih Jones. Jangan sampai kita seperti wakil rakyat yang duduk di DPR, yang abai terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Saya percaya demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dan rakyat Indonesia ini, pastilah ada penyesalan di hati para wakil rakyat yang mengabaikan rakyat ini. Tetapi penyesalan itu bisa kita hindari dengan cara lebih peduli lagi kepada rakyat. Khususnya kepada kita umat Tuhan. Dalam setiap kasih yang kita berikan kepada orang yang hidup dalam kesusahan, ingat, kita tidak pernah rugi karena kita akan mendapatkan upah dari Allah. Firman Tuhan berkata, air secangkir yang kita berikan ada upahnya dan Tuhan perhitungkan. Apalagi kalau yang kita beri lebih dari air secangkir. Dalilnya Matius pasal 10 ayat 42. Yang terakhir, apa yang terjadi di negeri kita saat ini? Biarlah ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Supaya kita tidak mengabaikan penderitaan orang lain. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.